Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masya Kodaweti dengan NIM 0541673. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas praktik 2 pemrograman berbasis web yang telah saya kerjakan. Untuk tugasnya itu menggunakan kode JavaScript Vue.js dengan 2 halaman wajib, yaitu halaman stok dan halaman tracking. Kita langsung ke hasilnya. Di sini ada halaman pertama, yaitu halaman indeks untuk navigasi ke 2 halaman lain, yaitu halaman stok dan halaman tracking. Untuk pertama kita masuk ke halaman stok lebih dulu. Di sini ada tampilan untuk filter dan sorting, kemudian ada tabelnya dan form tambah bahan ajar baru. Untuk hasil dari tabel ini kita ambil dari data bahan ajar dan .js ini yang kita import di script. Kemudian kita mengambil stok app-nya. Untuk di sini untuk sorting ada 3 field, yaitu judul, stok, dan harga. Untuk yang pertama kita coba judul, yang secara default akan memfilter berdasarkan A ke Z. Kalau kita klik icon ini maka akan menampilkan sebaliknya. Begitu juga untuk stok, dari yang terkecil ke terbesar. Kita filter lagi dari yang terbesar sekarang. Kemudian untuk harga juga sama, dari yang terkecil lebih dulu baru yang ke terbesar. Kita sorting by default kembali. Kemudian di sini ada filter berdasarkan daerah UPJJ atau UT daerah. Di sini menerapkan dependent option, di mana jika kita memilih salah satu dari pilihan UT daerah ini, maka dia akan menampilkan filter kategori yang menampilkan kategori mata kuliah. Jika kita pilih semua maka tidak akan muncul kategorinya. Kalau kita pilih lagi dia akan muncul. Kita pilih misal MK pilihan, karena tidak ada maka tidak ada data yang cocok. Kita pilih MK wajib maka akan tampil 2 data. Jadi semua kategori juga masih sama. Kemudian kita ke semua daerah UPJJ. Kemudian kita coba filter berdasarkan stoknya. Di sini ada 2, yaitu stok perlu reorder, yaitu stok yang di bawah safety stock, dan stok yang sudah 0. Jika kita klik maka akan memunculkan data yang statusnya itu menipis dan kosong. Kemudian jika stok aman maka akan menampilkan status stok yang aman. Kita coba untuk mengubah stok, kita akan mencoba mengubah stok menjadi 0 untuk memunculkan status kosong. Di sini kita coba edit, kita ubah ke 0, maka statusnya berubah menjadi kosong. Jika kita filter maka akan menjadi 3, dan jika stok aman maka hanya ada 1 doang. Kita coba reset filter untuk menghapus filter yang sudah kita pilih. Kita coba lagi kita mengisi semua filter, kemudian kita reset maka semuanya ke reset. Kita coba di bagian tambah bahan ajar baru. Di sini kita masukkan Di sini untuk cat
catatan kita punya pilihan 3, yaitu untuk bold, italic, dan underline. Kita coba untuk strongnya dulu. Strong. Kemudian kita coba untuk menambah data, dan datanya masuk di paling bawah. Pengantar akuntansi 2, angka wajib dan pasar R4 A5, stoknya 12, RST stoknya 5, seluruhnya masih aman, dan harganya 50.000, dan catatannya perlu diperiksa. Kita coba ikuti pasar. Sekarang sudah ada datanya. Untuk semua stok perlu diaudit yang nggak dapet, stok aman tidak bisa. Kemudian kita reset setting by default, dia ada di sini. Oke. Untuk kodenya sendiri di sini menggunakan data, computed, watch, watcher, dan method. Untuk filtering data, kita menggunakan computed agar di cache atau tidak perlu dipanggil, tidak perlu diolah terus-menerus jika sortingan ini dijalankan. Tapi hanya akan memfilter berdasarkan perubahan di sini atau saat penambahan data dari form ini. Untuk datanya sendiri ada PBJJ list untuk filtering ini, dan untuk form juga. Kemudian untuk kategori ini mengambil dari kategori list. Stok ini menampilkan data di table, filter UPBJJ, dan sort ini untuk filtering dan sorting di sini. Kemudian untuk perubahan ajar ini untuk data saat form diisi. Kemudian ini juga untuk keperluan form. Kemudian kita memakai watcher apabila filter UPBJJ ini diupdate datanya. Kita cek apabila hasilnya itu kosong, yaitu semua daerah, maka kita akan mereset filter kategori. Misalnya untuk sort by ini, secara default kita akan mereset kembali semua sort ini menjadi ascending. Misal kita coba sort by judul, yang terakhir kan ini descending ya, dari Z ke A. Terus kita sort by default lagi, kemudian kita sort by judul, maka dia akan default kembali ke ascending. Itu fungsi untuk watcher sort by ini. Kemudian untuk reset filter, untuk button reset filter, reset form ini, jika tambah data selesai dipanggil di sini. Kemudian untuk tambah data ini mengecek validasi. Untuk validasinya ada validasi sederhana untuk menampilkan wajib diisi jika formnya belum diisi. Jika kita klik saja, dia sudah hilang. Untuk tambah format ini, untuk di bagian sini, jika kita mau klik B maka akan memunculkan strong, klik italic maka akan memunculkan tag I, klik underline maka akan memunculkan tag U. Di sini bentuknya. Kemudian kita ke tracking pengiriman. Di sini sama dengan tugas 1 kemarin, yaitu menampilkan form lebih dulu untuk nomor DO-nya. Kemudian di sini hasilnya, hasil pencariannya akan tampil. Kita coba cari. Di sini menampilkan hasil pencarian dengan nomor DO yang kita input, yaitu statusnya dalam perjalanan, ekspedisinya, nama mahasiswa, paket, dikirim pada, dan lacak pesanan. Kemudian untuk formnya
DO-nya otomatis seperti instruksinya. Untuk data awal kita memakai DO 2025-001. Karena di sini sudah 2026, maka dimulai dengan DO 2026-001. Kemudian kita coba masukkan NIM. Ekspedisi paket bahan ajar. Jika kita memilih paket bahan ajar ini, maka akan muncul detail dan total harganya berubah. Untuk detailnya ini kita mengambil dari kode data bahan ajar. Di sini isi, kemudian kita mengambil dari stok. Di sini, jadi jika ETMA 4116 maka akan menampilkan pengantar manajemen. Seperti berikut. Untuk tanggal kirimnya default hari ini, tapi bisa kita ganti. Oke, kita simpan. Berhasil dari awal order, sudah berhasil dikirim. Kemudian kita coba untuk tracking di sini. Nah, di sini hasil pencarian dengan nomor DO yang diinput, diproses dan irregular, nama mahasiswa yang tadi kita input, kemudian lacak pesanan belum ada data perjalanan. Dan sekarang di inputan nomor DO ini berganti dari 001 ke 002. Jika kita input kembali, tertutup setelah 3 detik. Kita ubah ke 2, maka akan berubah usia 2, paket modul 2, kirim pada 2026 14 Mei. Sini berbeda ya. Untuk inputnya lagi, nomor DO-nya juga terupdate kembali, bertambah satu angka dari 2 ke 3. Oke, untuk kodenya, untuk trackingnya masih memakai data bahan ajar, kemudian render tracking out. Di sini ada label daftar paket untuk paket bahan ajar ini, kemudian untuk daftar stok untuk mengambil detail dari paket yang tadi kita sebut, kemudian untuk tracking list ini, untuk tracking list untuk menampilkan lacak pesanan. Kita coba ini tracking list ini untuk menampilkan lacak pesanan ini. Kemudian di sini kita memakai voucher show modal sukses. Jadi jika modalnya dibuka atau modalnya itu true ditampilkan, maka akan di set time off sebanyak 3 detik sebelum akhirnya ditutup secara otomatis. Kemudian untuk datanya ini untuk form juga, untuk nomor DO ini yang akan secara otomatis bertambah jika datanya bertambah. Simpan DO, stick number, slash. Kemudian di sini untuk keperluan form. Kemudian ini untuk keywordnya dan hasil trackingnya. Di sini ada fungsi get. Jika seek numbernya berubah dari 1 ke 2, dia akan mengupdate nomor DO yang kita panggil di inputan di sini. Jika bertambah, maka ini akan bertambah juga. Kemudian untuk selected paket ini mengambil detail paket berdasarkan data stok yang berada di data bahan ajar. Untuk total harga format itu untuk format
Total harganya karena dari datanya hanya ada angka saja, jadi format menjadi rupiah. Kemudian untuk metodenya ini untuk mencari DO, kemudian ada format rupiah. Untuk formatting ini harga paket, kemudian untuk simpan DO untuk form yang tadi. Di sini juga ada validasi. Kita refresh dulu. Di sini kita kalau kirim maka wajib diisi. Jika kita ketik maka akan hilang. Oke, untuk ini juga reset form jika datanya sudah disimpan ke array. Oke, untuk mounted ini apabila form dia tanggal dikirimnya secara default kita akan mengganti date bawaan dari JavaScript. Kita akan ubah mengambil data awalnya saja seperti 2026-05-17. Kita akan mengambil itu sebagai value dari tanggal kiriman. Untuk stylingnya saya masih memakai styling dari tugas 1, hanya ada penambahan dikit di bagian base-nya di sini. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan saya untuk tugas 2 kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.